Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irsa Wahyudi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 125 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Video ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dilakukan oleh guru ataupun orang tua untuk menciptakan siswa yang mandiri dan lebih bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, kami mengaplikasikan bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang dapat mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mereka dapat mengaitkan keyakinan mereka dengan tindakan yang salah. Pada kasus pertama, Andika sering datang terlambat sehingga sudah 5 kali tidak ikut apel pagi dan banyak pelajaran yang dia lewatkan. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Andika, sudah istirahat ya tadi ya? Ya Pak, sudah. Kamu tahu tidak kenapa Bapak ke sini? Dia tahu Pak. Tadi Bapak dapat laporan dari guru BK kalau Andika sering terlambat ya ke sekolah akhir-akhir ini. Iya Pak. Coba Andika ingat lagi sudah berapa kali datang terlambat ke sekolah? Seingat saya sudah 5 kali Pak. Terlambat sudah 5 kali. Menurut Andika kalau datang terlambat ke sekolah terus nggak ikut apel kebiasaan pagi, terus nggak ikut pelajaran pertama, itu kesalahan bukan? Iya Pak. Baik Andika, karena berbuat kesalahan itu sebenarnya manusiawi banget loh, Dik. Setiap orang itu kan pasti pernah melakukan kesalahan ya. Yang sekarang itu yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan, dan pasti tentunya kita berusaha untuk memperbaikinya lagi. Oke, setuju? Iya, setuju Pak. Baik, kalau begitu kita cari solusinya sama-sama ya. Iya Pak. Andika dalam bulan ini kan sudah terlambat 5 kali ya. Nah, pasti punya alasan dong, alasan tertentu yang sekarang ingin Bapak pengen tahu. Apa sih alasan Andika sehingga bisa terlambat sampai 5 kali dalam bulan ini, sehingga nggak ikut apel pagi, apel kebiasaan, dan jam pelajaran pertama? Akhir-akhir ini Pak, saya sering banget begadang karena gangguan dengan teman. Jadi kurang tidur. Ya. Jadi karena itu Andika sering bangun kesiangan. Oke, nah kalau begitu Andika masih ingat nggak keyakinan kelas yang telah kita sepakati kemarin? Ingat Pak, ya sekarang. Nah, kalau misalnya masih ingat, ini datang terlambat ke sekolah, kira-kira sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita menurut Andika? Iya Pak. Kalau begitu, menurut Andika, keyakinan kelas yang mana nih yang telah Andika langgar? Disiplin Pak. Disiplin. Oke, menurut Andika, disiplin itu penting atau tidak? Penting Pak, karena disiplin itu membuat saya bisa datang ke sekolah juga kalau dan menghargai waktu. Oke, nah betul sekali Andika ya, karena menghargai waktu itu sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Nah, sama halnya kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita nih, dan juga tugas-tugas tidak terlalu menumpuk, dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Ya Pak, saya sangat menyesal sudah sering kali terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti apel kebiasaan pagi. Oke, sikap meminta maaf itu sebenarnya sudah bagus untuk Andika ya. Kalau begitu, menurut Andika, apa yang perlu Andika lakukan sehingga datang tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya kan bisa akan Pak, saya akan tidur lebih awal dan saya akan tidak akan main game lagi sampai akhir malam. Nah, sekarang Andika kan kita sudah temukan nih solusinya ya, supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Iya Pak. Setelah ini Bapak coba akan menghubungi orang tua Andika ya, dan bekerja sama dengan orang tua Andika untuk
membantu mengingatkan lagi supaya Andika tidak main HP terlalu larut dan bisa bangun pagi ya. Iya Pak. Nah sekarang Andika sudah bisa kembali lagi ke kelas, dan karena Andika ada banyak tugas yang tidak dikerjakan selama 5 kali terlambat nih, nanti silakan kerjakan ya. Iya Pak, sekali lagi saya minta maaf ya Pak, izin ke kelas sekarang ya Pak. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Pasha Putra, saya dari kelas 9D. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Mr. Yudi. Saya senang sekali bisa diajak berdiskusi dengan Mr. Yudi tentang kesalahan yang saya perbuat dan mencari solusinya. Insya Allah saya tidak akan begadang dan tidur malam sehingga saya tidak bangun kesiangan dan telat masuk sekolah lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus kedua, Sakura tidak menerima bahwa pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya, sehingga ia marah dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Permisi Pak, Bu manggil saya? Iya Sakura baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik Pak. Ada apa ya Pak Bapak manggil saya? Begini Sakura, tadi Bapak dapat laporan dari guru ketua kelas. Katanya Sakura habis bertengkar ya dengan Andika. Kenapa itu? Iya Pak, benar. Saya keselnya dengan Andika karena tiap hari itu dia tuh nyontek terus sama saya Pak di kelas. Ya. Tapi bukan cuma bilangnya aja Pak. Contohnya tiap hari hampir semua pelajaran yang lainnya dia nyontek ke saya. Dan kalau misalkan saya nggak masuk contekan itu dia bilangnya saya pelit Pak. Subhanallah. Ya wajar lah kalau Sakura marah dan kesal ya. Kalau Bapak di posisi Sakura juga, Bapak pun pasti akan melakukan hal yang sama. Nah, terus apa yang Sakura lakukan terhadap Andika? Saya marah-marah Pak sama Andikanya. Baru sadar pas saya marah-marah tuh saya ngerobek bukunya Pak. Oh, merobek bukunya. Nah, kalau kayak gitu, Sakura pasti punya alasan dong sampai merobek bukunya Andika. Bapak boleh tahu nggak apa alasannya, Bu? Ya Pak, masa iya saya biarkan saja kayak gitu nyontek sama saya. Nah, dia tuh nggak mau usaha sendiri Pak. Saya udah capek-capek ngerjain, dianya enak aja tinggal nyalin gitu Pak. Jadi siapa gitu yang kesel sama kelakuan dia kayak gitu? Oke, ya wajar lah kalau Sakura merasa kesal ya. Sakura kan pasti nggak rela ya kan, tugasnya dicontekin terus, Andikanya tinggal melihat aja tugasnya Sakura. Nah, Bapak sih sebenarnya sangat menghargai tindakan yang Sakura lakukan tidak lebih buruk daripada tadi, seperti kayak memukul Andika atau misalkan melakukan tindakan fisik yang lainnya. Nah, kalau menurut Sakura nih, dengan merobek bukunya Andika, kira-kira sesuai nggak ya dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tidak Pak. Oke, menurut Sakura, keyakinan kelas apa yang telah Sakura tidak patuhi dengan merobek bukunya Andika? Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Oke, nah benar banget. Menurut Sakura, menghormati sesama teman itu penting atau tidak? Penting banget Pak. Penting banget. Nah, kalau menurut Sakura itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Sakura lakukan pada saat Sakura lagi emosi atau lagi marah gitu? Yang pastinya harus lebih sabar lagi. Harus lebih sabar lagi. Oke, Sakura bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Sudah Pak, saya siap memperbaiki masalah ini. Oke, nah karena Sakura sudah bersedia ya, kira-kira untuk memperbaiki masalah ini apa yang akan Sakura lakukan untuk kedepannya? Yang pastinya saya harus sabar dan tahan amarah. Dan misalkan kalau ada teman yang mencontek ke saya lagi, akan saya laporkan ke guru atau wali kelas Pak. Nah itu baru tindakan yang tepat. Jadi Sakura lain kali kalau ada teman yang mau mencontek tugas Sakura atau meniru tugasnya Sakura, jangan langsung ngambil dan marah ya. Dan tapi yang Sakura lakukan itu adalah melapor ke wali kelas atau ke guru mata pelajarannya. Nah karena masalahnya sudah selesai, Sakura boleh kembali ke kelas. Setelah itu Sakura harus semangat ya, jangan diulangi lagi. Pak, makasih ya Pak. Saya izin balik ke kelas. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Sakura ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafula Fitria, seorang siswa dari kelas 9. Di sini saya sangat merasa senang karena telah diajak berdiskusi oleh guru saya. Dan di sini saya belajar untuk mengendalikan emosi, khususnya dalam menghadapi amarah akibat perilaku teman sekelas saya.
menyadari bahwa saya perlu banyak belajar untuk bersabar dan menghormati teman-teman di kelas dan berdasarkan keyakinan yang telah kami sepakati di kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga ini menginspirasi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.